Hai guys, kembali lagi bersama channel Bang Marcel Vanbon ya. Apa kabarnya kalian? Semoga sehat-sehat saja di masa pandemi yang tidak pernah berakhir ini ya guys ya. Di kesempatan kali ini, Marcel Vanbon akan menjelaskan sebuah film tentang ular besar yang mengancam hidup mereka, yang dimana sekelompok peneliti-peneliti tersebut dan juga para dokter serta ilmuwan ingin mencari anggrek merah, yang dimana anggrek ini bisa membuat hidup manusia menjadi kembali panjang dan juga pulih dari berbagai banyak penyakit ya guys ya. Oke, mungkin sekian dulu yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini, dan jangan lupa untuk bantu like, komen, dan subscribe ya agar channel ini terus maju dan berkembang. Terima kasih guys ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke dalam filmnya. Film ini diawali dengan memperlihatkan suku pedalaman Kalimantan. Terlihat mereka sedang memburu seekor macan belang, namun tanpa disangka tiba-tiba macan itu kabur karena menghindari sesuatu dan balik ketakutan. Ternyata itu pun anaconda. Para suku pedalaman merasa ketakutan di situ dan mereka pun lari. Sampai akhirnya si pedalaman ini jatuh ke dalam air. Lalu ketika ia akan keluar dari air dengan memegang akar, tiba-tiba akarnya putus dan dia pun di sini tamat guys. Dan film Anaconda pun dimulai. Lalu di negeri Paman Sam kita diperlihatkan Gordon, Sam, Gail, dan juga Jack. Diperlihatkanlah WH Corporation sedang mengadakan rapat paripurna mengenai penanganan penyakit berat seperti kanker dan polio dan lain-lain. Dan khusus untuk penyakit kanker yang mereka bahas tercetus sebuah terobosan baru di mana nanti akan ada obat mujarab untuk kanker tersebut. Lalu Jack dan Gordon menemukan sebuah senyawa langka di taman anggrek yang berada di Kalimantan, yang katanya di dalam bunga itu terdapat sebuah senyawa yang akan menjadi obat bagi kanker dan obat awet muda di masa depan. Dan anggrek ini hanya mekar 2 minggu dalam 7 tahun sekali. Dan mereka pun akhirnya di sini diperlihatkan dan diutus oleh seorang bosnya untuk pergi saja ke Kalimantan. Singkat cerita saja, mereka pun kini sampai di Kalimantan. Mereka pun bersiap mencari kapal untuk disewa. Namun semua kapal enggan untuk berlayar dikarenakan sedang musim penghujan. Dan katanya ada satu orang yang bisa membawa mereka masih dalam keadaan seperti ini, ialah Bill Johnson. Lalu pada malam harinya mereka pun menghampiri bar yang dimana terdapat Bill Johnson di dalam beserta asistennya yang bernama Trent. Trent ini menunjukkan kepada Bill Johnson bahwa Bill Johnson lah yang bisa ke tempat yang mereka tuju. Lantas mereka langsung saja ketemu dengan Bill Johnson. Di sini Bill Johnson ngomong sama mereka para dokter bahwa ketika mereka ingin menyewa kapalnya maka akan dikenakan tarif sebesar $50.000. Akhirnya saja tanpa lama-lama dan berpikir panjang, setelah perdebatan panjang mereka pun akhirnya setuju dan langsung berlayar. Lalu mereka pun sempat terheran melihat kapal Bill Johnson yang begitu rongsokan. Akan tetapi di sini Bill Johnson mengatakan kepada mereka bahwa itu kapal terbaik yang ada di Kalimantan. Setelah menunggu berapa lama, akhirnya tibalah seorang yang bernama CJ dan juga Ben. Di sini mereka pun segera bersiap-siap untuk memasuki kapal Bill Johnson yang sebentar lagi akan berlayar menuju hulu sungai Kalimantan. Lalu di tengah perjalanan mereka mulai berdiskusi masalah jalur yang akan mereka lewati dengan estimasi waktu tercepat karena memang bunga itu mekar hanya 2 minggu saja. Namun dengan keadaan musim penghujan, Bill tak ingin ambil risiko. Lalu teman yang bernama CJ pun mulai membuka laptop dan menyarankan mengambil jalan yang sudah dipetakan melalui satelit, dan itulah yang dicoba menurut Bill selaku kapten kapal. Lalu tiba-tiba diperlihatkanlah Kong. Kong ini adalah peliharaan dari Bill yang mengganggu daripada Gail, sehingga Gail pun ketakutan dan memeluk Gordon. Di malam harinya, Kong pun ingin mengambil pisang, tapi karena dia sudah kenyang dan dimarahin oleh bosnya, sehingga dia memutuskan untuk pergi mengambil buah. Sementara dia lihat bahwa kapalnya telah meninggalkan si Kong. Akhirnya Kong pun menyusuri, tapi dia pun tidak bisa melihat apa-apa dikarenakan anaconda sedang mengintainya. Kong pun bersembunyi dari kejaran anaconda tersebut, sampai pada akhirnya dia naik ke atas pohon. Apakah Kong akan selamat atau malah mati? Yuk kita sama-sama saksikan terus ya filmnya ya guys. Di pagi harinya, Bill pun mulai mencari Kong. Akan tetapi, mereka semua tidak melihat keberadaan Kong. Dan Bill pun agak bingung, kemanakah Kong semalam, apakah dia masih tidur atau tidak. Ketika Jill sedang menelpon pihak WHO Corps
Dia tidak mendapatkan sinyal dan inilah yang terjadi. Dia malah jatuh ke dalam sungai. Pun sempat ditolong oleh mereka, tapi tiba-tiba melihat adanya buaya yang membahayakan para turis mereka, akhirnya Bill pun menghajar buaya tersebut hingga pada akhirnya Bill pun selamat dan keluar sebagai pemenang. Sam pun mulai memarahi Bill di sini, tapi Bill merasa tidak peduli. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan. Sementara buaya tersebut ditarik oleh sosok sesuatu dalam air. Ketika mereka sedang mengobrol-ngobrol, datanglah Kong. Di sini, Kong merasa sangat ketakutan dan juga menggemparkan mereka semua. Lalu Kong pun berteriak-teriak seperti ketakutan. Pagi hari terlihat di sungai banyak sekali sampah dari bongkahan bambu dan kayu, dan tiba-tiba bongkahan tersebut merusak mesin kapal. Bill pun kaget dan terbangun. Benar saja, kemudi kapal meleror dan tak bisa dibelokkan. Ia pun langsung memperbaikinya, namun susah. Belokan terlewati hingga mereka malah lurus dan mengarahlah mereka semua kepada air terjun yang sangat besar. Di sini sudah terlambat untuk berbelok dan mau gimana pun mereka akan terjun bebas saja. Lalu Bill pun berinisiatif untuk menambah kecepatan. Lalu mereka pun terjun bebas dari air terjun tersebut. Lalu Trent pun mengatakan kepada mereka semua untuk berpegangan pada sesuatu dan kapal tersebut akhirnya terjun bebas. Mereka pun langsung berenang untuk ke pinggir sungai, menyelamatkan diri. Akan tetapi, mereka tidak menyadari ada sesuatu yang sangat berbahaya di bawah air. Mereka tidak tahu bahwa anaconda tersebut sedang mengikuti mereka. Lalu di sini Bill pun terlihat menelpon teman lamanya yang bernama Livingstone. Akhirnya setelah deal-dealan, Livingstone pun mau dengan bayaran $5.000 dan mereka pun sedang menunggu Livingstone dengan cara mereka masuk ke dalam hutan tersebut. Perjalanan mereka pun akhirnya ditempuh dengan menerobos hutan hingga langkah mereka terhenti oleh sebuah rawa yang mengerikan. Temannya menyarankan untuk memutar, namun Bill bilang itu kan mohon waktu seharian. Jadi mau tidak mau mereka harus melewati rawa tersebut. Terlihatlah air yang tenang dan kotor membuat situasi mustahil untuk hal baik terjadi. Monyetnya pun mendeteksi pergerakan yang mengerikan di dalam air. Apakah itu? Ternyata ular yang sangat besar di sini. Bill pun menyuruh yang lainnya untuk segera pergi dari rawa tersebut. Tapi di sini kita lihat si Ben ini malah menggoda-goda si Jack hingga pada akhirnya Ben pun menjadi orang pertama korban dari anaconda itu. Ben yang tidak muncul pun akhirnya dikejar-kejar oleh mereka hingga pada saat ini tiba-tiba Ben pun akhirnya mati ditelan dan dicabik-cabik oleh anaconda tersebut dan mereka pun lari dari sungai tersebut. Lalu setelah kejadian itu, akhirnya CJ pun panik dan marah-marah di sini. Di sini dia menanyakan binatang apa yang telah memakan Ben. Akhirnya di sini Bill pun bercerita bahwa anaconda itu memiliki wilayah teritorial, tapi mereka tidak akan menemukan anaconda lagi 1 mil jaraknya, dan Ben pun telah dilahapnya itu bisa selama 1 minggu anaconda tidak memakan korban yang lain. Akhirnya di sini mereka pun percaya pada apa yang diucapkan oleh Bill. Sementara mereka pun berdebat tentang masalah anggrek. Di sini Jack pun mengatakan bahwa kita tetap akan mencari anggrek dan keputusan itu telah bulat dan mereka pun akhirnya menyetujui apa yang dikatakan Jack. Perjalanan mereka pun akhirnya berakhir dengan kelakuan si CJ yang terkena serangan lintah hingga membuatnya harus dibakar. Dan juga di sini terlihat aksi kocak yang dilakukan si CJ ini yang membuat kita pun menyadari bahwa lintah tersebut harus dihancurkan melalui obor, kata Bill. Dan ketika Gordon sedang ingin memakai sepatu, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh seekor laba-laba. Apa namanya laba-laba ini di Indonesia, katanya. Laba-laba ini di Indonesia bernama laba-laba batu. Dan akhirnya ketika mau ditepok, si Jack malah mengambilnya. Di satu sisi mereka melihat tabrakan kapal dari arah jauh dan mulai mereka menyalahkan Bill. Dikarenakan Livingstone tersebut katanya mabuk dan menyebabkan kapal mereka itu hancur. Akhirnya mereka mulai bergotong royong untuk mengambil sesuatu yang bisa diambil dari rongsokan kapal Livingstone. Di sini terlihat sangat bahwa si Jack ini mengambil peralatan Livingstone tanpa sepengetahuan oleh teman-temannya tersebut. Sesaat setelah mereka mulai melakukan perjalanan lagi, mereka tiba-tiba dikejutkan oleh Matt Livingstone. Di sini mereka berdiskusi, kenapa bisa seperti itu? Siapakah ular tersebut yang memakan Livingstone? Ternyata di sini terjadilah musim perkawinan antara anaconda betina dan anaconda jantan.
Lalu mereka pun bersama-sama untuk masuk ke dalam desa tersebut, desa yang dimana telah dihuni oleh tengkorak-tengkorak dan juga banyak sekali mayat-mayat di sini serta bangkai-bangkai dari ular tersebut. Ternyata ular-ular tersebut telah masuk ke dalam desa tersebut dan menewaskan banyak-banyak orang yang ada di dalam desa itu. Malam harinya mereka pun semua bergotong royong di sini kerjasama untuk membangun rakit untuk menciptakan kapal agar mereka segera bisa pergi dari tempat tersebut. Jack yang mempunyai rencana lain di sini berusaha untuk merayu Sam dan merayu teman-teman yang lain agar tetap mencari anggrek merah tersebut. Tapi di sini teman-temannya tidak mendukungnya dan akhirnya Jack pun di sini merasa kecewa. Sementara itu Gordon belum menemukan peralatan Livingstone dan bingung kenapa itu ada di jaketnya si Jack. Ada apa dengan Jack ini katanya. Tiba-tiba di sini Jack pun memberitahu bahwa dirinya akan terus mencari anggrek merah dan bersekongkol dengan Gordon, tapi Gordon pun menolak. Sehingga Jack pun mengeluarkan laba-laba tersebut dan menggigit si Gordon yang menyebabkan Gordon mengalami kelumpuhan yang total. Sementara di sini Jack ingin meninggalkan Gordon yang sekarat dan lumpuh akibat dari laba-laba tersebut. Tak lama kemudian dari kejadian tersebut datanglah Anaconda sedang mencium-cium bau dari si Gordon yang telah sekarat. Oh my God. Pun yang melihat Gordon telah dimakan, akhirnya langsung membakar tempat tersebut. Sementara si brengsek si Jack ini mengambil rakit yang telah diciptakan oleh mereka. Betapa kesalnya mereka. Lalu mereka pun semua berinisiatif untuk mengejar Jack, karena Jack ini tujuannya hanyalah kepada anggrek. Di sanalah mereka bisa menyekap si Jack dan mengambil kembali rakit yang telah dicuri oleh si Jack. Mereka pun akhirnya segera bergerak. Mereka pun masuk ke dalam gua tersebut tanpa disadari. CJ pun tersesat dan juga dikarenakan senternya itu jatuh sehingga membuat dia jauh dari teman-temannya. Sementara itu dia bertemu dengan Tren, akan tetapi nasib sial menemukan Tren dan Tren pun jatuh. CJ pun mulai panik dan mulai menanyakan di mana keberadaan Tren, akan tetapi Tren pun terjatuh hingga nyawa Tren pun tak bisa terselamatkan dikarenakan dia pun harus mati dimakan Anaconda. Mereka akhirnya menemukan jalan keluar, akan tetapi di sini CJ pun dikejar-kejar oleh ular sampai pada akhirnya ular tersebut ingin memakan mereka dan tiba-tiba dengan kekuatan Sakura akhirnya Sam pun berhasil menebas kepala ular tersebut dan membuat CJ pun kagum. Karena terlalu kegirangan, akhirnya Anaconda yang lain melahap si CJ, tapi CJ pun berhasil diselamatkan oleh Bill. Di sisi lain, ternyata Jack pun sedang bernaung dalam situ. Di situ Jack pun tahu bahwa mereka telah datang dan mereka pun langsung mengambil rakit. Lalu tiba-tiba di sini Jack pun langsung datang dan mengancam mereka dengan pistol untuk mengambil bunga anggrek merah tersebut. Sam pun menyadari bahwa yang membunuh Gordon adalah si Jack. Tapi di sini Jack pun menyangkalnya dan menyuruh mereka untuk segera menuju ke anggrek merah tersebut. Jack pun mengancam CJ dan juga Gale untuk saling mengikat diri. Sementara di lain sisi kita diperlihatkan si Sam disuruh untuk mengambil anggrek merah tersebut, menyeberangi ular-ular yang sangat banyak di bawahnya. Dengan ketakutan, akhirnya Sam pun memberanikan diri dan berhasil mengambil beberapa anggrek merah tersebut ke dalam tas yang disuruh oleh si Jack. Sam pun di sini terlihat ketakutan dan langsung melemparkan tas yang apa yang diinginkan oleh Jack. Lalu di sini terjadilah baku hantam antara si Jack dengan si Bill yang menyebabkan Bill pun kalah di sini karena kehabisan tenaga. Ketika ingin menghajar si Bill, ternyata si Jack pun melihat tasnya masih ada di situ. Dia pun berniat untuk segera mengambil tasnya dan langsung terjun ke bawah. Tapi nasib sial di sini menimpa si Sam dan juga si Jack. Si Jack yang serakah pun akhirnya digigit oleh laba-laba tersebut. Lalu jatuhlah si Jack, disusul oleh si Sam. Sam pun yang bergelantungan akhirnya didatangi oleh seekor ular dan karena dahannya tidak kuat dia pun jatuh ke dalam sungai yang penuh anaconda.
Karena melihat Jack pun sedang dihajar oleh anaconda, akhirnya Sam pun bergegas naik ke atas pohon dan juga meminta pertolongan dari teman-temannya, dan teman-temannya pun langsung menolong daripada si Sam itu. Tanpa Sam sadari, satu ekor anaconda mengawasi mereka dan akhirnya anaconda tersebut memakan bensin. Dan di sini si Bill pun mau menembak tapi tidak bisa. Akhirnya mereka pun pasrah. Tiba-tiba CJ pun menembak hingga anaconda tersebut terpental ke dalam pesta perkawinan yang menyebabkan terjadi ledakan. Karena ledakan dahsyat menyebabkan batu-batu tersebut menjadi longsor dan juga menimpa pesta perkawinan ular tersebut yang ada di situ, sehingga menyebabkan ular-ular tersebut menjadi mati. Dan mereka pun senang segera memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Di keesokan paginya akhirnya mereka menaiki rakit dan juga menuju ke tempat pulang mereka masing-masing. Dan di sini film pun tamat. Bagaimana ceritanya guys? Sangat menegangkan, bukan? Dimana mereka yang seharusnya mencari anggrek merah untuk mengobati berbagai penyakit kanker, polio, dan juga penyakit-penyakit lainnya, malah berakhir hidup dengan tragis dan tidak mendapatkan anggrek merah tersebut. Dikarenakan mereka juga digangguin dan dihajar serta dimakan oleh anaconda tersebut. Pesan yang bisa diambil dari film ini adalah jangan memaksakan suatu kehendak jikalau kita tidak menemukan apa yang kita bisa. Sementara di lain sisi kita pun harus mikir bahaya apa yang ada di depan mata kita, ya guys ya. Mungkin sekian dulu yang bisa Bang Marcel sampaikan ya. Mohon maaf kalau masih banyak kesalahan, dan jangan lupa untuk dukung selalu Bang Marcel ya dengan tombol like, subscribe, dan juga komentar-komentar kalian. Mungkin dalam waktu Bang Marcel akan mereview serta menjelaskan film-film yang tidak kalah menariknya dari film Anaconda kedua ini. Oke, terima kasih. Salam sukses untuk kalian semua ya. Jangan lupa tetap semangat.